Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut detik-detik buka puasa Ramadan, maka dalam tausiah pada sore ini kita mencoba untuk mengelaborasi korelasi antara puasa dengan jihad, ijtihad dan mujahadah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berbagai kesempurnaan di dalamnya. Di dalamnya ada ibadah yang hukumnya wajib, demikian juga ada ibadah yang hukumnya sunnah, dan juga ibadah yang mubah. Dalam paket-paket Ramadan yang begitu kompleks dan sempurna itu, maka tentu kita sebagai hamba Allah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban puasa, tentu akan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan pemanfaatan secara optimal terhadap bulan mulia, bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam paket Ramadan dan sunnah-sunnah Ramadan, di antaranya melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail pada malam Ramadan. Korelasi antara jihad, ijtihad dan mujahadah dengan bulan Ramadan ini sungguh telah dibuktikan dalam fakta-fakta sejarah. Apa yang kita ketahui dengan makna jihad atau terminologi jihad itu adalah satu perbuatan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengawal, untuk menepis dan untuk menolak apapun bentuk dari upaya-upaya merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan jihad. Pelakunya disebut dengan mujahid. Fakta sejarah menyatakan bahwa umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sukses menang dalam perang Badar. Demikian juga dengan kita sukses dalam Fathu Mekah, menaklukkan Andalusia, terusirnya tentara Tartar Mongolia dari Syam, termasuk juga proklamasi kemerdekaan negara tercinta Indonesia juga dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan. Ini dalam konteks sejarah bicara tentang jihad. Maka upaya-upaya untuk kita melakukan pengawalan, menepis dan melakukan upaya-upaya untuk menjaga dan kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari jihad yang tentu sangat bermakna bila dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, ijtihad. Ijtihad adalah satu mengerahkan potensi fikir, nalar dan kemampuan-kemampuan intelektual untuk merumuskan, melakukan istimbat sehingga menghasilkan satu produk hukum, yang produk hukum itu menjadi sesuatu yang bernilai manfaat dan maslahat bagi umat. Ini ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Tentunya di bulan Ramadan ahlul ijtihad dan ahlul ilmi
tentu juga diharapkan bisa melakukan terobosan-terobosan intelektual dalam menghasilkan satu produk hukum yang berkemajuan, sehingga produk-produk hukum yang dalam bentuk tasniful kitab, penyusunan kitab, pembahasan-pembahasan, seminar-seminar ilmiah, itu tentu juga alangkah baiknya dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ya, mujahadah. Mujahadah dalam pengertian yang mudah kita pahami adalah satu upaya yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan dengan kesungguhan untuk bisa mengoptimalkan Ramadan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses setelah Ramadan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 3 tingkatan itu sesungguhnya 2 tingkatan, yaitu jihad dan ijtihad, sesungguhnya itu adalah tingkatan yang sangat tinggi yang bila kita tidak mampu mencapainya, paling tidak kita berada pada tingkatan yang ketiga, yaitu mujahadah. Mujahadah adalah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk melakukan ikhtiar optimal memanfaatkan momentum Ramadan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang muttaqin. Yang paling tidak kita bisa mengukur pribadi-pribadi yang bertakwa itu setelah Ramadan berakhir atau 11 bulan setelah Ramadan itu berakhir. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali hal-hal yang penting yang kita perlu memahami secara holistik keterkaitan, korelasi dan relasi antara puasa Ramadan dengan terminologi jihad, ijtihad dan mujahadah. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita untuk selalu meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita dari setiap tahunnya, dan mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mewujudkan generasi-generasi terbaik umat, generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan dakwah Islam ini ke depannya, baik itu dari segi kalau menggunakan istilah nalar ijtihadnya Muhammadiyah, ada nalar bayani, burhani, irfani, dalam rangka mewujudkan kader-kader burhani, bayani dan irfani, maka tentu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau yang memiliki putra-putri yang terbaik, yang baru saja atau yang akan menamatkan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, untuk bergabung bersama kami di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Ananda tercinta ke SMK Muda, tercetak generasi-generasi bayani, burhani, irfani, dan akan memberikan manfaat, maslahat untuk bangsa dan semesta insyaAllah. Demikian saya mengucapkan selamat menanti buka puasa. Mari panjatkan doa-doa yang terbaik di saat kita menjelang buka puasa untuk keselamatan negeri tercinta Indonesia. Demikian, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.